إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Pembahasan terakhir tentang hadis 1388 bahwa syarat dimudahkan seseorang masuk surga adalah dia keluar, dia menempuh perjalanan. Karena dia menempuh perjalanan, maka perjalanan menuju surga dimudahkan oleh Allah. Ya. Dan menempuh jalan mencari ilmu, tujuannya memang hanya surga. Barangkali antum masih ingat riwayat di mana malaikat ditanya oleh Allah. Malaikat yang Allah perintahkan untuk mencari majelis ilmu. Di situ terjadi dialog tanya jawab antara Allah dengan para malaikat. Dari mana kalian? Siapa saja? Salah satu pertanyaan, apa yang mereka minta? Apa yang mereka cari? Dijawab oleh malaikat tanpa berfikir. Apa? Surga. Ya. Ketika Allah bertanya kepada para malaikat, yang mereka cari, yang mereka minta di majelis ilmu itu, tujuan mereka apa? Dijawab oleh para malaikat surga. Ya. Maka sangat tidak pantas dan tidak boleh kita hadir di majelis ilmu tujuannya dunia, tujuannya pangkat, jabatan, kedudukan, uang, bisnis. Tujuannya harus satu, adalah surga. Maka dimudahkan oleh Allah. Kemudian kenapa bulan? Kenapa tidak matahari? Bukankah matahari lebih terang? Jawabnya adalah sudah kemarin ya. Bulan tidak menyilaukan, sedangkan matahari menyilaukan. Dan matahari itu berada dalam satu sifat. Sinar matahari bagi penduduk bumi itu sama sepanjang tahun. Ya. Beda dengan bulan. Bulan ada kalanya purnama, ada kalanya berkurang sedikit, berkurang lagi, sampai kepada bulan sabit. Sampai kepada bulan yang seperti sabit, seperti arit. Ya. Begitulah ilmu seseorang. Apakah sama-sama berilmu antara Abu Bakar dengan Umar, ilmu mereka berdua sama persis? Tentu tidak. Apakah mentang-mentang sahabat, lalu ilmu mereka sama persis dari alif sampai ya? Tentu tidak. Maka orang yang berilmu itu diibaratkan oleh Nabi seperti bulan. Ya. Kemudian para nabi, para rasul tidak mewarisi kecuali ilmu. Para nabi, para rasul tidak mewariskan dinar dirham. Maka ayat yang berbunyi wa warisa Sulaimanu Dawud, Sulaiman mewarisi
ayahnya Daud, yang dimaksud ilmu, kenabian, bukan harta, bukan kerajaan. Ya. Oleh karena itu, Nabi Zakaria khawatir. Nabi Zakaria takut dengan mengatakan di hadapan Allah, inni khiftul mawaliya min warai. Aku khawatir, aku mengkhawatirkan pewaris-pewarisku sepeninggalku ya Allah. Wa kanat imraati aqiran. Sementara istriku mandul. Okay. Apa iya Nabi Zakaria mengkhawatirkan hartanya? Nanti yang akan mewarisi hartaku siapa ya Allah? Kalau aku enggak punya anak, apa iya seorang Nabi berpikiran dangkal seperti itu? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Maka yang dikhawatirkan oleh Nabi Zakaria, tidak ada yang mewarisi beliau karena istrinya mandul. Mewarisi apa? Ilmu, kenabian. Ya. Maka fahabli min ladunka waliyan. Anugerahkan kepadaku ya Allah wali. Apa ini maksud wali? Ya tentu anak. Ya. Nah, di sini menjawab syubhat sebagian orang yang mengatakan ayah boleh mempuasakan anaknya yang meninggal karena ketinggalan puasa Ramadan. Kan hadisnya seperti itu. Man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati masih meninggalkan kewajiban puasa, taruhlah misalnya dia meninggal di akhir bulan Ramadan, sebelum meninggal 5 hari dia tidak puasa Ramadan karena sakit, berarti dia hutang kan. Apa kata Nabi? Soma anhu waliyuhu. Yang mempuasakan adalah walinya. Oh, wali berarti ayah dong? Tidak, anak. Mana dalil? Ini ayat ini. Fahabli min ladunka waliyan. Anugerahkan kepadaku ya Allah wali. Maksud anugerahkan kepadaku ayah? Ya, enggak mungkin. Atau paman. Tentu anak. Ya. Maka wali dalam hadis tadi mempuasakan orang yang sudah mati adalah anak. Sebab kalau bukan anak akan menyalahi hadis sahih Imam Muslim, idza mata ibnu Adam min qata amaluhu ila min salasin. Akan bertentangan dengan hadis itu. Anak Adam ketika mati seluruh amalnya terhapus kecuali 3. Ya, sudah kita bahas, belum lama kita bahas hadis itu. 3 itu termasuk ayah, ibu, enggak ada. Paman, bibi, enggak ada. Adanya anak. Ya. Bahkan sepupu keponakan tidak. Kecuali sepupu keponakan itu mesantrennya dibiayai oleh dia, ya, atau dia bisa ilmu agama dari dia, si sepupu ini, si keponakan ini. Kan ada 3, berarti dari jurusan harta atau jurusan ilmu. Kalau dua-duanya tidak, ya harus dari jurusan apa tadi? Anak. Cucu bisa, cicit bisa. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Kata Nabi Zakaria tadi, beliau berdoa merengek kepada Allah, istriku mandul ya Allah, sementara aku mengkhawatirkan siapa yang akan mewarisi aku. Oleh karena itu, anugerahkan kepadaku wali ya Allah, anak yang akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga Ya'qub.
Harta? Tentu bukan. Tentu bukan. Ilmu kenabian. Ya. Ya, kita lanjutkan. Tiga belas delapan sembilan. Wa 'an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Naddarallahu imra'an. Allah mentandir, menjadikan seseorang berseri-seri, bagus, indah, menarik, menawan. Ya. Siapa? Sami'a minna syai'an. Orang yang mendengarkan sesuatu dari kami, dariku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Berarti apa? Mendengarkan dari Nabi, mendengarkan apa? Hadis. Apalagi? Apalagi kalau bukan hadis, sunnah, ilmu. Dia dengar ucapan Nabi. Dia dengar sabda Nabi. Ya. Faballaghahu kama sami'ahu. Lalu dia sampaikan kepada orang lain. Persis seperti apa yang dia dengar. Tidak menambah, tidak mengurang. Nabi bersabda seperti tadi, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu ila min salasin. Dia sampaikan kepada orang lain. Dia sampaikan kepada yang tidak mendengar. Para tabi'in. Para tabi'in kan tidak bertemu dengan Nabi. Para tabi'in tidak berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, disampaikan. Tidak menambah, tidak mengurang. Apa adanya. Apakah ini berhenti pada diri sahabat tabi'in? Tidak. Tidak. Antum yang duduk di sini tentu mendengar sabda-sabda Nabi. Antum hafalkan, antum sampaikan kepada istri antum, anak antum, adik antum, keluarga antum, murid-murid antum, apa adanya. Tidak menambah, tidak mengurang. Dijanjikan tanzir. Bagus, berseri-seri. Ya, indah. Farubba muballagin. Kadang-kadang boleh jadi, tidak mustahil, muballag, bukan muballig. Lawan kata muballig. Muballig isim fa'il. Muballag isim maf'ul. Muballig yang menyampaikan. Muballag yang disampaikan. Ya, berarti si penerima, si mustami' yang mendengarkan, yang menerima itu, bukan yang menyampaikan tadi. Itu au'a. Apa au'a di sini? Lebih faham, lebih tahu, lebih banyak mengeluarkan fawaid min sami'in, daripada yang mendengar dariku, kata Nabi. Yang mendengar dariku. Dari hadis ini maka tidak tertutup kemungkinan murid lebih banyak mengeluarkan fawaid daripada gurunya. Gurunya menyampaikan satu hadis mengeluarkan 6 fawaid misalnya. Dari hadis yang sama tersebut si murid mengeluarkan 9 fawaid, 12 fawaid. Mustahilkah? Tidak. Tidak. Ya, belum lama kita bahas hadis yang menceritakan macam-macam tanah.
Ya, ada apa saja? Ada berapa macam? Ada 3. Ada Ta'ifatun Thayyibah, ini yang paling bagus. Ada Ajadib, ini yang kedua. Ada yang paling buruk, apa? Qi'an. Qi'an, sudah kita bahas. Ya. Nah, yang Ajadib, yang nomor 2 itu, yang tadi, menyampaikan apa adanya. Tidak menambah, tidak mengurang. Nah, yang terakhir, yang Ta'ifatun Thayyibah. Tanah yang paling bagus. Dia mendengar sabda Nabi, 1 kalimat, 1 baris. Dia keluarkan 5 fawaid, 7 fawaid, 10 fawaid. Ya. Belum lama kita bahas tentang Imam Syafi'i yang nginep di rumah Imam Ahmad. Ya. Imam Ahmad sering berkunjung pada Imam Syafi'i sering berkunjung ke Imam Ahmad. Secara sanad, Imam Syafi'i mengakui keunggulan Imam Ahmad. Sementara Imam Ahmad terkagum-kagum dengan kecerdasan Imam Syafi'i. Tatkala Imam Syafi'i masih muda, yang lain duduk di majelisnya Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri kan sudah sepuh-sepuh, sudah syekh, sudah tua. Imam Ahmad malah duduk di majelisnya anak muda. Ini Masjidil Haram ya. Siapa? Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Dikritik sama teman-temannya, sama-sama dari Baghdad. Ya, istilah kita ya sekarang mondok mulazamah ya. Kenapa engkau tinggalkan majelis para syekh yang lebih tua? Tentu ilmunya lebih banyak. Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri dan lain-lain. Malah engkau duduk di majelis anak muda ini. Dijawab oleh Imam Ahmad. Sebelum aku duduk di majelis anak muda ini, aku belum tahu mana khas, mana am. Apa itu mutlak, apa itu muqayyad. Mana yang mansuh, mana yang nasih. Aku tahu dari anak muda ini. Al-Imam Syafi'i. Ya. Sementara Imam Syafi'i terkagum-kagum dengan hafalan sanad Imam Ahmad. Musnad terbesar. Musnad Ahmad. Nah, ketika beliau menginap di rumah Imam Ahmad, diawasi oleh anaknya Abdullah, itu Imam Syafi'i tidak bangun malam, tidak sholat malam. Tiduran, walaupun tidak sepenuhnya tidur. Ya. Nah, sampai pagi ditanya. Ya. Mungkin anaknya nggak enak, mau bertanya kepada Imam Syafi'i, bertanya lewat ayahnya Imam Ahmad. Imam Ahmad bertanya kepada Imam Syafi'i dan dijawab. Ya, aku tertarik dengan hadis yang engkau sampaikan. Tidak disebutkan hadisnya. Dari hadis itu, aku keluarkan, aku mendapatkan 100 fawaid. Sudah sini jauh lebih bermanfaat daripada sholat malam. Salat malam hanya bermanfaat bagi beliau Imam Syafi'i pribadi. Ya, mendapatkan 100 fawaid tentu beliau tulis, beliau catat, beliau sampaikan kepada kaum muslimin. Ribuan bahkan jutaan sampai hari ini yang mendapatkan manfaat dari berfikirnya beliau di malam itu tanpa salat malam, tanpa tahajud, tanpa witir. Ya. Sementara Imam Syafi'i, Imam Ahmad yang menyampaikan hadis itu, ya mengaku tidak sebanyak itu fawaidnya. Okay. Ini maksud sabda Nabi alaihi salatu wassalam, farubba muballagin au amin sami'in. Yang menyampaikan justru kalah banyak fawaidnya dari yang mendengarkan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun.
Fikul hadis ada 4 di sini. Al-hathu ala tablighil ilmi wa ta'limin nasil khaira. Anjuran untuk menyampaikan ilmu dan mengajarkan kebaikan kepada manusia. Sangat dianjurkan. Dan beliau tidak mengatakan wujub. Ya. Beliau tidak mengatakan wajib. Kalau beliau mengatakan wajib dan benar, berarti banyak di antara antum yang berdosa. Karena berapa banyak yang antum tahu. Maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, usolli nawaitu, salat nariyah bid'ah. Ini itu antum tahu dan antum tidak menyampaikan. Iya kan? Kebanyakan dari kita tidak menyampaikan kan? Ya, daripada berantem, ya kan? Udah diem aja. Ya. Itu di depan mata. Mertua, orang tua, paman, bibi ngadain maulid, kita nggak mau, ya. Kita tahu itu salah, itu bid'ah, kita nggak menyampaikan. Ya. Ya kalau menyampaikan mungkin dicaci maki kita. Bisa dikepret, ya kan? Kita diam. Berarti dosa dong. Ya, tidak. Tidak. Maka dikatakan di sini al-hathu, anjuran. Sekedar anjuran. Dan keutamaannya besar sekali. Bayangkan pewaris Nabi. Seolah meneruskan tugas para nabi, para rasul, luar biasa. Tapi sekali lagi tidak wajib. Kalau wajib banyak dari kita yang berdosa. Ya. Nah, ada satu firqah besar di negeri kita ini, bahkan mendunia, yang mengatakan wajib. Wajib. Ya. Maka diam saja, tidak berdakwah. Siapapun kita, seberapapun ilmu kita, wajib berdakwah. Kalau tidak, dosa. Wah, ini kerusakan demi kerusakan terjadi di mana-mana gara-gara kaidah yang salah ini. Anggapan yang salah ini bahwa dakwah itu fardu ain. Ya. Maka kita dapati mereka itu nggak bisa ngelihat orang baru lah. Ya. Ada orang baru di masjid, deketin. Ya. Karena mereka mengira bahwa fardu ain, wajib. Ya. Ada orang baru di masjid, deketin. Ya. Dan itu salah. Ya. Yang benar fardu kifayah. Para sahabat saja tidak semuanya. Lihat Khalid bin Walid, lihat Amr bin As, lihat sahabat-sahabat yang lain, kan tidak semuanya seperti Abdullah bin Amr bin As, Aisyah, Abu Hurairah. Yang terbanyak itu cuma 13. Itu pun dirinci lagi menjadi 7. Para sahabat yang banyak berfatwa, yang banyak menyampaikan, banyak dari mereka bahkan ratusan mungkin ribuan diam. Yang kedua, yang bagil muhafazatu 'alal ilmi duna ziyadatin wala nuqsan li'anna al-muaddiya mu'tamanun. Wajib menjaga ilmu. Jangan menambah, jangan mengurang. Fawaid bukan menambah ya. Jangan sampai salah faham. Fawaid bukan menambah-nambah. Tapi kandungan di hadis itu bukan menambah. Ya. Seperti hadis seorang wanita yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, inni ahibu nafsi ilaik. Ya Rasul, aku serahkan diriku kepada engkau. Nabi melihat dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dan seterusnya. Nabi tidak mau. Sampai akhir hadis, ada fawaid, khutbah nikah tidak wajib. Ini bukan tambahan, bukan menambah-nambah. Memang yang terkandung di hadis itu.
Karena kan terjadi akad nikah di situ tanpa khutbah nikah. Ya. Wanita boleh melamar laki-laki. Tambahan hadis itu bukan tambahan, kandungan dari hadis itu. Ya. Mahar berupa hafalan ayat-ayat Al-Quran itu kurang baik. Ya. Tambahan bukan tambahan, itu kandungan di hadis itu. Sebab kalau mahar berupa hafalan ayat Al-Quran itu bagus, baik, utama, tentu Nabi tidak usah menyuruh sahabat yang mau menikahi wanita itu untuk pulang ke rumah dulu mencari sesuatu sebagai mahar. Balik lagi mengatakan gak ada apa-apa ya Rasul, sampai Nabi bertanya, cincin besi juga tidak ada, gak ada ya Rasul. Lalu Nabi bertanya, engkau hafal surat ini, engkau hafal surat ini, engkau hafal surat ini? Dijawab, iya. Nabi mengatakan, amlaktuka bihadhil mar'ati bima ma'aka minal Qur'an. Aku kuasakan engkau terhadap wanita ini dengan hafalan surat-suratmu tadi. Ya. Berarti kepepet, bukan sebuah keutamaan. Termasuk tadi tentang mahar tadi. Ya. Dan termasuk sah pernikahan walaupun tidak ada kata-kata nikah, walaupun tidak ada kata-kata kawin, atau yang sejenisnya dalam bahasa Sunda, Jawa, Padang, dan seterusnya, nggak ada kata-kata nikah. Sah. Karena Nabi tidak mengatakan ankahtuka, aku nikahkan engkau dengan wanita ini, tidak. Tapi Nabi mengatakan amlaktuka, aku kuasakan engkau terhadap wanita ini. Ya. Ini dikiaskan cerai. Sah cerai, jatuh talak, walaupun tidak ada kata-kata talak, walaupun tidak ada kata-kata cerai. Tapi bisa difahami. Ya. Rupanya rumah tangga kita, saya putuskan sampai hari ini saja, sampai detik ini saja. Setelah ini kita sudah bukan suami istri lagi. Ini udah jelas. Walaupun nggak ada kata-kata talak itu. Ya. Kalau tidak talak tentu suami istri. Kalau tidak cerai tentu masih suami istri. Suami ini mengatakan mulai detik ini engkau sudah bukan istriku lagi. Ini sama dengan talak. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah kandungan hadis, fawaid. Bukan, apa tadi? Nambah-nambah. Ya. Kan lafadz hadisnya tetap seperti itu. Ya, seperti sepanjang kita belajar Riyadhus Shalihin ini, hadisnya kan tidak ditambah oleh beliau. Fikul hadisnya, fawaidnya baru di bawahnya. Yang ketiga, fuhumun nasi mutafawitatun. Pemahaman manusia itu bertingkat-tingkat, berjenjang, tidak berada dalam satu tingkatan. Ya. Sini faham, sini tidak. Sini faham, sini tidak. Ya. Dan luar biasa, Allah menampakkan seorang alim, ulama, berilmu, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, tapi hal yang sederhana dia tidak faham. Allah tunjukkan. Karena memang tidak ada yang sempurna. Gak ada, Allah tidak mau ada seorang manusia, bukan Nabi, bukan Rasul, kok dalam beragama benar semua, gak ada yang salah. Allah tidak mau. Maka Allah bikin Imam Syafi'i pernah salah. Allah bikin Imam Malik pernah salah.
Allah bikin Abu Hanifah pernah salah, Ibnu Umar pernah salah, Aisyah pernah salah. Bahkan Abu Bakar, Umar, manusia termulia di umat ini, Allah bikin pernah salah. Lalu bagaimana? Kalau hari ini sebagian saudara-saudara kita mengatakan harus bermadhab, pilih salah satu. Kalau tidak Hanafi, ya Maliki. Kalau enggak, ya Syafi'i. Kalau enggak, ya Hambali. Dari awal sampai akhir, dari takbir sampai salam, dari alif sampai ya. Kalau sudah komitmen mengikuti Syafi'i, ya Syafi'i terus. Padahal pasti ada salahnya. Berarti kita membiarkan diri kita berada dalam kesalahan. Oke. Ini luar biasa, keliru sekali. Yang fanatik mazhab seperti itu. Bahkan belum lama kita bahas kesalahan fatal Syekh Albani yang berpendapat mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu, apa masih ingat? Lailatul Qadar itu beda-beda. Si A malam 21, si B mungkin malam 22, ya, atau 23, si C malam lain lagi. Ini aneh sekali. Dan Syekh Ali Hasan mengatakan ini. Dan muridnya, murid terbaiknya, yang sangat ta'zim terhadap beliau Syekh Albani, mengatakan salah ya salah, keliru ya keliru. Ajib, kata beliau. Ya, aneh sekali. Ya, dan beliau mengatakan saya tidak tahu siapa pendahulu beliau. Itulah manusia. Bagaimana kalau kita bertaklid buta kepada Syekh Albani? Termasuk imam mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, makmum juga harus mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Padahal hadisnya kan jelas. Ya. Jika imam rukuklah, imam sujudlah, imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ucapkan amin. Jika imam mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, ucapkan oleh kalian Rabbana walakal hamd. Kan udah jelas sekali itu. Tapi Syekh Albani berpendapat lain, makmum tetap mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Inilah manusia. Tidak ada yang sempurna. Rubba muballagin aw amin sami'in, seperti hadis tadi. Wa rubba hamili fikhin laisa bifaqih. Tidak mustahil boleh jadi yang membawa fikih tapi dia tidak fakih. Yang membawa ilmu, maksud fikih di sini apa? Belum lama kita bahas. Apa? Hadis. Hadis itu disebut fikih. Ya. Yang membawa fikih, yang membawa hadis, dia tidak fakih, dia tidak faham dengan hadis itu. Berapa banyak? Ya. Berapa banyak orang yang tidak faham dengan sabda Nabi SAW tentang orang yang rutin membiasakan diri baca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, maka tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Dia nggak faham, kita nggak faham. Berarti yang menghalangi kita masuk surga mati. Berarti kalau kita mati terhalang masuk surga, gitu kan? Gak faham dia. Ya, padahal dia hafal hadis itu. Yang faham akan mengatakan maksud Nabi mati adalah tidak mati. Gitu. Jadi yang rutin baca ayat kursi setelah salat 5 waktu tidak mungkin terhalang masuk surga. Pasti masuk surga. Kecuali kalau dia tidak mati. Emang ada orang nggak mati masuk surga? Ya, tanpa kematian tiba-tiba pindah dari bumi ke surga? Ya nggak mungkin. Itu maksud Nabi SAW. Tapi yang keluar dari lisan Nabi, al-maut. Yang menghalangi dia masuk surga itu kematian. Yang dimaksud justru kehidupan. Karena seringkali Allah dan Rasulnya, bahkan orang Arab, mengatakan sebaliknya, ketika sesuatu sudah jelas, terang benderang, tapi diucapkan sebaliknya. Allah sering mengatakan, fabashirhum bi'adzabin alim.
Berikan kabar gembira kepada mereka orang-orang kafir bahwa mereka akan diazab dengan azab yang pedih. Masuk kabar gembira. Ya, mestinya kan kabar kengerian, ancaman. Tapi karena sudah jelas, maka dibalik oleh Allah untuk mengecilkan, menghina orang-orang kafir itu. Ya, ada kaidah seperti itu. Banyak maksud ini warubba hamil fikhin laisa bifaqih. Berapa banyak orang yang membawa fikih, hafal ayat, hafal hadis, tapi dia tidak tahu apa isinya. Ya. Satu lagi, du'a'un Nabi sallallahu alaihi wasallam liman adda min ummatihi hadithan sami'ahu. Nabi mendoakan, doa Nabi kepada orang-orang yang mendengar hadis beliau, menghafal hadis beliau, bahwa anna rahmatallahi jalla wa'ala tahfaduhu, akan dijaga dengan rahmat Allah, wa annahu minal faizin yaumal qiyamah, dan dia akan menjadi orang-orang yang beruntung, yang bahagia, yang sukses pada hari kiamat. Orang-orang yang mendengar sabda Nabi, menyampaikan kepada yang lain. Walaupun sekali lagi dia tidak faham isinya, sudah mendapatkan keutamaan. Bagaimana kalau dia faham isinya? Ya tentu lebih-lebih lagi. Ya, mafhum muwafaqah. Tidak faham saja keutamaannya luar biasa, apalagi kalau dia faham. Ya, sudah masuk waktu? Silakan azan dulu. Nanti setelah azan kita lanjutkan. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan satu hadis lagi. 1390. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم, barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu, fakatamahu, lalu dia menyembunyikannya, dia nggak mau jawab, padahal dia tahu tentunya. Karena dia berilmu tentang hal itu, ditanya, dia nggak mau jawab. Dengan alasan yang tidak syar'i. Apa ancamannya? Uljima. Dia akan dikendali. Pada hari kiamat, yaumal kiamati, bilijamin min narin, dengan kendali dari api neraka. Masuk neraka dia. Ini ancaman keras bagi orang yang menyembunyikan ilmu. Wajib bagi kita menjawab. Karena ditanya ini. Ya. Alhamdulillah hadis ini tidak berbunyi barang siapa yang tidak menyampaikan ilmu. Hadis ini berbunyi man su'ila an ilmin. Barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu, dia tahu tentang ilmu itu, tapi dia nggak mau jawab, dia sembunyikan. Hadis ini tidak berbunyi barang siapa yang tidak menyampaikan ilmu. Berarti tidak menyampaikan ilmu tidak berdosa. Kecuali anak istri harus kita sampaikan, itu pun yang wajib. Yang tidak wajib, tidak. Apakah Syekh Albani yang ilmunya luar biasa, semuanya sudah disampaikan semua kepada anak istrinya? Tentu tidak. Tentu tidak.
Beliau tidak mengajarkan ilmu mustalah hadis kepada anak istrinya, tentu nggak kuat, berat. Yang kuat Syekh Ali Hasan, Syekh Masyhur Hasan Salman, Syekh Musa Nasr, Abu Ishaq Al-Huwaini, ya itu yang kuat. Anak-anak beliau nggak kuat, nggak ada kan? Istri beliau, ya maka tidak disampaikan, karena memang tidak wajib. Ya. Adapun beliau tidak menyampaikan kepada anak istrinya tentang wajibnya sholat, wajibnya puasa, haramnya riba dan seterusnya, ya tentu beliau tercela. Ya. Jadi yang wajib dan yang haram. Yang wajib harus disampaikan ini wajib, yang haram harus disampaikan ini haram. Itu untuk anak istri. Ya. Ini ancaman keras bagi orang yang menyembunyikan ilmu. Fikul hadis hanya ada 2 di sini. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud dan Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis hasan kata beliau. Tapi kata Syekh Salim sahih. Ya. Syekh Salim tidak sependapat dengan Abu Daud dan Tirmidzi. Beliau tidak sependapat dengan Al-Imam At-Tirmidzi yang mengatakan hadis hasan. Syekh Salim punya pendapat sendiri, yaitu sahih. Ya. Karena Syekh Salim punya rujukan lain, bukan hanya Abu Daud dan Tirmidzi. Rupanya Syekh Salim dalam hal ini, hadis ini, lebih kaya dari Imam Nawawi. Imam Nawawi hanya mempunyai 2 rujukan, yaitu Abu Daud dan Tirmidzi. Adapun Syekh Salim, Abu Daud, Tirmidzi, bahkan dengan nomor hadisnya 3658, 2649, ditambah Ibnu Majah dan Ahmad. Ya. Dan sebagaimana yang sudah sering kita bahas, Syekh Salim berani, beda dengan Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad. Tapi beliau tidak berani berbeda dengan siapa? Bukhari dan Muslim. Hadis yang sudah disahihkan oleh Bukhari dan Muslim, Syekh Salim diam. Ya, dan itu ucapan beliau di awal-awal kitab ini. Apa yang sudah disahihkan oleh Bukhari dan Muslim, aku diam. Aku mengikuti, bertaklid. Ya nggak masalah. Ya. Ini beda dengan gurunya Syekh Albani. Syekh Albani nggak peduli, mau Bukhari mau Muslim, nggak mau taklid. Ya, kata Bukhari sahih, tetap diselidiki oleh beliau. Oh ya sahih. Kata Imam Muslim sahih, tetap beliau tidak bertaklid, diselidiki. Oh iya sahih. Dan kadang-kadang walaupun sedikit sekali mengatakan oh nggak masalah, itu sepanjang zaman. Ya. Apakah ketika Bukhari dan Muslim wafat, seluruh ulama diam terhadap pensahihan Bukhari Muslim? Tidak. Ada yang diam, ada yang tidak diam. Ya. Bahkan pernah ada yang menemukan sampai 200, hampir 200 hadis-hadis di dalam Sahih Bukhari ternyata dhaif. Ada, ya. Tapi diuji lagi oleh para ulama, ternyata lemah. Bukhari yang lebih kuat dan seterusnya. Inilah ilmu luar biasa. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Di atas orang yang berilmu ada yang berilmu lagi. Fikul hadis, ijabul uqubati fil qiyamati ala katimil ilmi. Ini pakai alif lam, saya kira tidak tepat ya, karena ini mudhof nggak boleh pakai alif lam. Ala katimil ilmi alladhi yuhtaju ilaihi fi umuril muslimin. Kepastian sebuah siksaan pada hari kiamat nanti terhadap orang yang menyembunyikan ilmu. Ya.
dipastikan dia akan diazab. Ilmu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, mana yang riba, mana yang bukan, dua harga itu riba atau tidak, goror yang bagaimana yang haram, ini dibutuhkan oleh kaum muslimin. Kok dia sembunyikan? Padahal ditanya. Dan tidak ada resiko ketika dia jawab. Kecuali ada resiko, bisa boleh. Siapa contoh? Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in, dan lain-lain. Kecuali Imam Ahmad. Itu seolah mereka menyembunyikan ilmu. Al-Quran makhluk terpaksa menyembunyikan ilmu. Karena resikonya berat, dipenjara, disiksa, dibunuh. Tentu hadis ini kalau tidak ada resiko. Kalau ada resiko boleh. Yang kedua, yang terakhir, man ta'allama ilman yang bagi ayyuaddiya zakatahu binasrihi bainan nas. Barang siapa yang mempelajari ilmu dan dia tahu berilmu, maka wajib dia sebarkan di tengah-tengah manusia. Tentu kalau ada kesempatan, ada waktu, diberi tempat. Kalau tidak ada yang memberi waktu, memberi tempat, ya sudah. Minimal kita sampaikan kepada anak istri. Sebelum ditutup, ada pertanyaan?